Halo teman-teman semua, semoga semuanya sehat dan diberi kuota berlebih untuk menonton sebuah film yang akan calawak review berikut ini. Sebuah film menegangkan diproduksi tahun 2016 berjudul Hush. Kalau teman suka silahkan untuk pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Cus. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang bisu dan tuli yang tinggal di hutan sendirian, yang kemudian didatangi oleh seorang psikopat gila yang mencoba untuk membunuh si wanita tersebut. Bagaimana alur ceritanya, apakah wanita ini celaka atau sebaliknya? Karena bagaimanapun juga berhadapan dengan seorang pria gila yang psikopat. Tanpa tunggu lama-lama, yuk kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita bisu dan tuli bernama Medi yang tengah mengasingkan diri di tengah hutan karena ingin menyelesaikan novel yang dia kerjakan. Pada awalnya kehidupan Medi sangat bahagia, menjalani hari-hari dengan sunyi dan bisa berkonsentrasi menyelesaikan novelnya. Pada suatu hari Medi didatangi oleh seorang temannya bernama Sarah. Sarah mengunjunginya karena dia juga merupakan penggemar dari novel-novel Medi. I know you can read my lips, but I'm getting better. Mereka kemudian bercengkrama dan mengobrol satu sama lain sampai larut malam. Tentunya Medi hanya bisa memakai bahasa isyarat saja. I understand. Thank you. Sesaat kemudian Sarah berpamitan untuk pulang ke rumahnya, sementara Medi bergegas membersihkan sampah yang ada di rumahnya. Medi pun kembali menulis dan menyelesaikan novelnya sampai beberapa saat kemudian. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Medi, Sarah pun kembali ke rumah Medi dengan keadaan tubuh penuh luka dan terkena anak panah. Sarah pun menggedor-gedor rumah Medi, tapi sayang Medi yang bisu dan tuli tidak bisa mendengar suara Sarah serta gedoran pintu. Tampak dari sana seorang pria yang sebut saja si Codot menghampiri Sarah, kemudian menusuk-nusuk tubuh Sarah hingga meninggal. Tampak Medi sedang asik dengan laptopnya untuk merampungkan novel yang dikarangnya. Bahkan Medi pun tidak sadar si Codot telah masuk ke rumah Medi. Hampir saja si Codot membunuh Medi, namun entah kenapa dia terheran-heran karena Medi tanpa ekspresi. Kemudian si Codot pun tidak jadi membunuhnya dan keluar dari rumah Medi. Medi pun kemudian mendapatkan pesan yang masuk ke dalam laptopnya. Dia melihat ada kiriman foto tentang dirinya. Seketika itu dia sadar bahwa ada orang di dalam rumahnya. Dia kemudian melihat ke arah pintu yang terbuka bekas si Codot keluar. Medi pun berjalan perlahan ke arah pintu. Sampai di depan pintu, Medi melihat ada pria bertopeng yang sedang menatapnya dari luar rumah. Medi yang ketakutan kemudian bergegas lari ke arah pintu untuk mengunci pintu rumahnya. Medi pun mencoba menghubungi polisi, namun jaringan internetnya telah diputus oleh si Codot. Dia lalu menyadari bahwa nyawanya sedang terancam oleh si Codot bertopeng yang datang ke rumahnya.
Sesaat kemudian Medi berjalan ke arah jendela dan melihat si Codot sedang mengempesi ban mobil yang terparkir di luar. Medi kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan si Codot. Mengapa dia ingin melukai dirinya dengan menuliskan sebuah kalimat di kaca jendela yang bertuliskan, "Siapakah dirimu dan bolehkah aku melihat wajahmu?" Melihat tulisan Medi ini, kemudian si Codot pun membuka topengnya sambil melihat ke arah Medi dengan tatapan frustasi dan kebingungan. Kemudian ia pun duduk di samping jendela meratapi nasibnya. Tak lama kemudian Medi dikagetkan dengan seseorang yang mengetuk jendela dari luar rumah. Ternyata itu adalah Sarah, tetangganya yang sudah meninggal, yang dikendalikan tangannya oleh si Codot. Setelah melihat kejadian tadi, Medi pun memberanikan diri untuk menghadapi pria tersebut. Kemudian dia mempunyai ide untuk menyalakan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian si Codot dengan tujuan untuk mengambil HP-nya si Sarah. Alarm pun berbunyi, si Codot pun kaget dan bergegas lari ke arah mobil untuk mematikan alarmnya. Medi pun membuka jendela dan mencari-cari HP milik Sarah. Tapi dia tidak menemukan HP milik Sarah di sakunya. Si Codot pun berlari ke arah jendela setelah tahu Medi keluar dari jendela. Medi pun segera masuk kembali ke rumah dan menahan jendela biar si Codot tidak bisa masuk ke dalam rumah. Tapi tenaga perempuan kalah sama si Codot. Kemudian Medi mengambil palu dan melukai tangan si Codot. Si Codot pun kesakitan, sakitnya melebihi sakit ditinggal pacar kawin. Kemudian Medi naik ke lantai atas rumahnya dan keluar dari jendela dengan membawa flare untuk mengecoh si Codot. Kemudian Medi pun berlari menuju sebuah tangga. Tiba-tiba si Codot datang dengan memanah kaki kiri Medi. Medi pun kesakitan. Si Codot pun kemudian menaiki tangga untuk mendapati Medi yang sedang kesakitan. Namun setelah dia meletakkan panahnya, Medi kemudian memukul si Codot dan terjatuh ke tanah. Akhirnya Medi mendapatkan anak panah milik si Codot 1-0. Medi kemudian berlari pincur ke arah jendela untuk masuk ke dalam rumahnya. Si Codot pun mengejarnya, namun akhirnya gagal coy. Si Codot pun kesal karena senjatanya berhasil diraih Medi. Di dalam rumah tampak Medi merasa kesakitan, kemudian lukanya dia banjur dengan alkohol yang dibelinya di apotek terdekat. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang pria tegap mengetuk pintu rumah Medi. Dia bernama John. Ternyata dia adalah pacarnya Sarah yang telah dibunuh oleh si Codot. Ya, walaupun gedor-gedor pintu kencang pun yang punya rumah tetap tidak bisa mendengarnya. John ini kemudian dihampiri oleh si Codot yang mengaku-ngaku sebagai seorang polisi. Sambil menyenterkan lampu ke arah John, si Codot pun menginterogasi si John. Si Codot ini mengakui bahwa ia mendapatkan panggilan darurat dari rumah Medi. Dan dia pun bilang bahwa ingin menghubungi rekannya sama polisi untuk memberi kabar apa yang terjadi. Dia pun meminjam HP milik John. HP itu dikasihkan sama si John dan si Codot menelepon, yang entah telepon siapa untuk acting saja. She have a boyfriend? Must have been just about your size. Actually, like a jock, linebacker type. Scary. Saat mengeluarkan HP-nya yang sengaja dimasukin ke saku si Codot yang pura-pura lupa, sebuah anting milik Sarah pun terjatuh dari sakunya dan itu membuat John merasa curiga.
Yeah, because she wouldn't be able to car pretty good, huh? Ia lalu mengambil sebuah batu yang disembunyikan di tangannya dan bilang bahwa Maddie selalu menaruh kunci cadangan di bawah pot. Saat hendak memukul si codot yang hendak mencari kunci, tiba-tiba saja Maddie menggedor kaca minta pertolongan. Perhatian John pun teralihkan sama si Maddie yang meminta tolong, dan pada saat itu juga John ditusuk oleh si codot tepat di lehernya hingga membuatnya tersungkur bersimbah darah. Tapi kemudian John yang telah banyak mengeluarkan darah akhirnya dengan sisa tenaganya bergumul dengan si codot. Si codot yang postur tubuhnya lebih kecil jelas kewalahan dengan si John yang tegap. John pun memberi kode kepada Maddie untuk lari sementara dia menekap si codot. Maddie pun berpikir bahwa kalau dia lari justru nyawanya dalam bahaya. Betul saja karena John yang kehabisan darah akhirnya terkulai tak berdaya dan meninggal saat itu juga. Yeah, I never would have. John. These things will kill you, you know. What do you think, John? Si codot pun akhirnya lepas dari dekapan John. Dia kemudian mengambil rokok dari saku John dan menyulutnya. Tiba-tiba saja seekor kucing kesayangan Maddie mengampirinya. Kemudian si codot pun berniat membunuhnya untuk meneror Maddie. Tiba-tiba saja anak panah menancap di dada sebelah kiri si codot. Codot pun mengerang kesakitan, dia pun kemudian mengejar Maddie. Maddie pun bergegas masuk ke dalam rumah sambil terpincang-pincang. Naasnya lagi Maddie malah menjatuhkan anak panahnya tepat di depan pintu. Pada saat mau mengambil sudah ada John di depannya. Untung saja Maddie sudah ada di dalam rumah sementara tangan yang mau mengambil anak panah tadi malah terjepit pintu kemudian dipatahkan tangannya. Maddie sampai bingkeng. Maddie pun menjerit kesakitan. Luar biasa sekali perjuangan Maddie dalam menghadapi si codot ini. Dengan tatapan penuh amarah, Maddie pun di balik pintu kaca menuliskan kata-kata buat si codot untuk siap bertarung dengannya. Setelah itu kemudian Maddie menyalakan laptopnya dan menulis kata-kata untuk orang tuanya sebagai pesan bahwa dia dalam bahaya. Sementara itu si codot mengambil sebuah besi kemudian dipukul-pukulnya kaca pintu rumah Maddie. Tapi apalah daya kaca itu tidak pecah dan codot gagal masuk lewat pintu. Setelah menulis kata-kata buat orang tuanya, Maddie pun kembali bergegas menuju kamar mandi dengan pandangan dan tenaga yang terkuras. Ia berhalusinasi terhadap apa yang terjadi jika ia keluar dengan kondisi seperti itu. Akhirnya dia pasrah menunggu di kamar mandi dengan memegang sebuah pisau. Tiba-tiba saja si codot yang gagal masuk lewat pintu depan, dia pun berhasil masuk lewat atap rumah kemudian masuk ke kamar mandi. Maddie pun tidak tahu karena tidak mendengar apa-apa. Maddie yang hanya menatap ke pintu kamar mandi tidak sadar bahwa si codot berada di belakangnya. Si codot pun bicara, apesnya hawa udara dari mulutnya si codot keras di lehernya Maddie. Maddie berbalik dan menusuk pisau ke kaki si codot. Kemudian Maddie berlari ke arah dapur dengan kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Akhirnya dia jatuh bersender. Si codot pun datang menghampiri Maddie yang sudah tidak berdaya. Setelah mendekat, tiba-tiba saja Maddie menyemprotkan cairan ke mata si codot dan membuat si codot berteriak kesakitan. Meskipun si codot sudah tuala kaya dengan sisa tenaga yang ada, Maddie pun kemudian mengambil dan membunyikan alarm. Terdengar bising bagi si codot tapi hening buat si Maddie. Bisingnya suara alarm membuat pisau ini genggam si codot terjatuh. Dia kemudian berusaha membunuh Maddie dengan mencekiknya. Maddie yang sudah sekarat lalu melihat kenangan masa lalunya dengan orang tuanya, masa-masa kecilnya yang indah, dan tiba-tiba saja setelah berhalusinasi, Maddie pun berhasil meraih sebuah penutup botol dari besi yang berada di sampingnya. Ia lalu menusuk leher si codot dengan sekuat tenaga hingga membuatnya tewas seketika dan tersungkur di atas tubuh Maddie. Sesaat kemudian, polisi pun datang ke rumah Maddie setelah semuanya selesai. Bagi teman-teman yang penasaran dengan siapa si codot, bagi celawak itu merupakan kebetulan saja karena mempunyai sifat jahat. Tidak ada dendam masa lalu tentang kehidupan si Maddie. Karena di awal film, si codot tidak mengetahui bahwa Maddie itu buta dan tuli. Kalau saja dia benar-benar berniat membunuhnya, seharusnya dia sudah menyusun rencana dengan matang. Namun seperti kita tahu sepanjang alur cerita, si codot ini kelihatan bodoh dan tolol yang bisa terkecoh sama perempuan bisu dan tuli seperti Maddie. Meski film ini melibatkan hanya beberapa pemain saja, tapi cukup membuat kita ngilu dan tegang sepanjang film ini berlangsung, bukan?
Secara keseluruhan saya menilai film ini 5,5 dari 10 lewat cerita yang tersaji dari film ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki berlebih untuk membeli kuota dan membahagiakan orang-orang yang berada di sekeliling kalian. Jangan lupa subrek dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info review film terbaru dari Calawak. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Bye bye.